Nah, ada ini pokok bahasan yang pertama ya tentang memahami masyarakat secara sosiologis ya. Ini KPM 131. Saya sudah overview kepada Anda sebagai mata kuliah di program pendidikan kompetensi umum di 2 semester pertama. Anda di kelas ini kebetulan dapat pada semester genap ya, semester genap, dan coba kita pelajari. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya yang pertama dari Anda menonton video, 2 video yang pertama itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sih fenomena sosial terkini. Dan saya mencoba mengikhtisarkan dari proses-proses interaksi sosial sampai dengan perubahan sosial, apa yang terjadi dalam fenomena sosial terkini itu yang bisa kita telaah ya di dalam perkuliahan kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, saya juga akan menjelaskan konsep-konsep sosiologi ya, bagaimana kita memahami konsep-konsep sosiologi, ada dari Max Weber, ya, Emil Durkheim, ya, dan beberapa tokoh yang lain untuk memahami masyarakat sebagai fokus di dalam sosiologi. Kemudian yang ketiga, karena ini mata kuliah dengan 2 SKS ya, tanpa ada praktikum, kita juga ingin melihat kalau kita memahami konsep-konsep sosiologi dan pemahaman itu kita gunakan untuk menelaah tentang masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan misalnya dalam konteks penelitian dan penerapan sosiologi. Ini yang mau kita coba bahas ya di dalam perkuliahan kita pada hari ini. Baik, yang pertama kalau kita melihat fenomena sosial ya terkini, saya ingin mencoba membahas bagaimana nanti ini dari interaksi sampai perubahan sosial. Kalau Anda lihat pokok bahasan yang saya jelaskan kepada Anda pada minggu yang lalu, itu kan dari pokok bahasan pertama sampai yang terakhir kan, ya, dari interaksi sampai perubahan sosial. Pokok bahasan yang ke-13 itu kita membahas perubahan sosial ya. Nah, ini besok kita membahas tentang interaksi. Ini yang coba kita bahas. Nah, di dalam suatu masyarakat ya, kalau kita merujuk pada pandangan Charon ya, tahun 1980 itu dikatakan bahwa sosiologi berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian pada masyarakat. Nah, pengertian masyarakat ini bisa diterjemahkan dari bahasa Inggris itu society, bisa juga community. Ya, jadi ada yang menyebut masyarakat, ada juga yang menyebut komunitas. Ya. Jadi pusat perhatian sosiologi itu secara makro bisa kepada masyarakat, level atau aras masyarakat itu bisa pada level mikro, level meso, sampai pada makro global. Nah, di level-level mesonya bisa kita lihat tentang organisasi sosial, tentang kelembagaan, ya. Tetapi di level-level mikronya kita bisa melihat interaksi. Ya, besok topik kita tentang interaksi kita bahas, itu adalah upaya sosiologi memahami bagaimana realitas tentang keadaan sosial manusia sampai kepada social problem, masalah-masalah sosial. Nah, masalah-masalah sosial itu bisa kita lihat dari aras atau level mikro, meso, sampai kepada level makro global. Nah, di dalam sosiologi, Anda harus pahami bahwa gagasan utamanya adalah bahwa umat manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi manusia menjadi sosial dalam arti bahwa dalam proses perkembangannya manusia tergantung satu sama lain. Maka itu topik kita besok pertama tentang interaksi. Ya. Bagaimana hasil interaksi itu bisa membuat ikatan-ikatan yang mendekatkan di antara kita atau juga bisa menjauhkan. Ya. Mendekatkan mungkin bisa diartikan menjadi kerjasama, menjauhkan bisa membuat itu konflik semakin jauh. Ya. Tapi hasil-hasil kerjasama itu bisa membangun apa yang disebut dengan organisasi sosial. Sampai pada skala yang relatif besar dari organisasi itu bisa berupa komunitas atau bisa berupa masyarakat. Itu kalau kita lihat gagasan utama dari sosiologi melihat masyarakat. Bahwa umat manusia itu adalah makhluk sosial. Dia menjadi sosial karena dalam proses perkembangannya manusia tergantung satu sama lain. Ya. Nah, hasil-hasil interaksi inilah bisa membentuk kerjasama yang bersifat mendekatkan atau menjauhkan, dan yang kerjasama tadi bisa dibangun suatu proses
kerjasama dalam bentuk misalnya ada pengorganisasian sosial dalam satu masyarakat. Sehingga dapat dirumuskan, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, ya. Jadi ada strukturnya, ada hubungan secara horizontal antara satu dengan yang lain. Dan di dalam struktur itu juga tadi kita sudah bahas, ya. Saya bertanya, Yusuf dari mana, ya? Dari lapisan atas atau lapisan menengah atau lapisan bawah? Dia bilang dari lapisan menengah. Itu menggambarkan juga struktur. Anda datang dari lapisan yang mana, ya. Dan struktur ini sangat menentukan secara hierarki, ada lapisan atas, menengah, dan bawah. Ya. Kalau hari ini pemerintah membagikan BLT, bantuan langsung tunai, Anda akan melihat banyak orang yang antri. Ya, apakah itu di bank, kantor pemerintahan yang lain. Kalau kita lihat dari sisi struktur sosial, secara hierarkis, kita bisa mengatakan dia datang dari lapisan yang mana. Ya, lapisan sosial mana yang mereka datang. Kalau hari ini misalnya iPhone mengeluarkan Apple mengeluarkan iPhone, sekarang iPhone berapa sih? 12 ya. Keluarlah nomor 13 atau Samsung mengeluarkan gadgetnya yang terbaru, orang juga banyak antri. Antara yang antri dengan antri dengan launching HP tadi, kita bisa bedakan. Ini datang dari dua kelas masyarakat yang berbeda. Ya. Kemudian tadi saya juga tanya pada Yusuf, apa kaitannya dengan, apakah ini ada kaitannya dengan pendidikan, ya. Kepada Impana juga tadi saya tanya, ya, apakah ini ada kaitan dengan pendidikan? Dia bilang ini ada. Nah, pendidikan itu juga berkorelasi. Apakah seperti Anda yang bersekolah di IPB ini datang dari lapisan atas atau menengah, atau ada juga dari datang lapisan bawah, kan itu ya. Tapi dia punya akses karena kompetensinya dia bisa masuk ke IPB, kan itu bisa lihat. Nah, ini juga ada erat kaitannya dengan lapisan-lapisan secara hierarkis tadi yang saya gambarkan. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial. Proses-proses itu tadi saya katakan bisa mendekatkan, besok kita pelajari, ya. Ada juga yang menjauhkan. Nah, termasuk di dalamnya proses-proses perubahan-perubahan sosial. Ya, perubahan-perubahan sosial itu termasuk yang juga kita pelajari. Ya, tadi pada Ilhan, ya, juga posisinya di mana sekarang Ilhan nih? Udah bisa mendengarkan penjelasan saya, Ilhan? Halo Pak, apakah Bapak bisa mendengar suara saya Pak? Oke, tapi suara Anda ribut. Oke, tutup aja dulu. Yang penting Anda bisa mendengar. Nah, oke. Bapak kedengaran Pak. Nah, kalau kita lihat rekan-rekan, ya, sekarang bagaimana realitas yang terjadi di dalam masyarakat, fenomena-fenomena sosial itu memang yang pertama kita lihat adalah perkembangan teknologi. Ya. Kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi mulai dari revolusi industri misalnya, perkembangan revolusi industri 1.0 dimulai ditemukannya mesin uap, 2.0 ada elektronika, 3.0 ditemukannya dengan internet, ya, 4.0 kita menemukan teknologi digital. Itu menggambarkan perubahan-perubahan teknologi yang berubah secara revolusioner dengan dahsyat sehingga dikatakan sebagai revolusi teknologi atau revolusi industri yang terjadi 1.0 sampai 4.0. Nah, salah satu yang dilihat adalah perkembangan teknologi saat ini itu kan semakin canggih, ya, dan ada di sekitar kita. Kehidupan di zaman ini diwarnai dengan adanya teknologi yang semakin berkembang sehingga manusia mencapai suatu tingkatan yang disebut dengan istilah masyarakat modern. Itu tidak kita bantah, ya, kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi. Hadirnya internet dan berbagai kemudahan yang diberikan oleh internet merupakan salah satu contoh bukti nyata, ya, dari adanya teknologi yang semakin berkembang di sekitar kita. Anda bisa nggak membayangkan seandainya ketika kita ditimpa musibah dengan COVID-19 ini, kita tidak punya basis teknologi internet, apa yang terjadi kita? Jangan-jangan perkuliahan pun tidak bisa kita langsungkan, ya. Tapi dengan cara seperti ini, manusia ternyata bisa membuat formula-formula untuk memodifikasi bagaimana proses-proses perkuliahan itu bisa kita ubah. Jadi sebenarnya teknologi juga diciptakan dengan tujuan untuk semakin mempermudah seseorang, ya, dalam mendapatkan atau meraih tujuannya. Nah, teknologi ini sudah begitu berkembang kalau kita lihat, ya. Jadi ada perkembangan teknologi,
dalam perkembangan teknologi ini kita lihat dia juga memberikan dampak ya. Kalau kita lihat ada dampak positif apa yang terjadi di sini, saya coba mengikhtisarkan dari materi yang nanti Anda bisa baca juga, yaitu adanya komunikasi. Komunikasi mempermudah akses komunikasi, tidak ada batas dalam jarak ya. Anda ada yang di Sumatera Utara, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Depok, kalau kita lihat ya, itu bisa saja kita lakukan perkuliahan seperti ini. Dan dampak positif lainnya dengan peran-peran menggunakan email, website, news group ya, news group kita bisa lihat ada pertukaran informasi, bahkan tidak hanya informasi, data dalam kapasitas yang besar pun bisa kita lakukan. Dampak positif yang lain kalau kita lihat bisnis. Dalam beberapa hal ada bisnis yang mati, berkurang kapasitasnya, tapi juga transaksi bisnis ada juga berkembang. Yang kita lihat adalah bagaimana secara online. Ya, itu yang kita lihat dengan perkembangan teknologi. Itu dampak-dampak positif. Masih banyak lagi dampak-dampak positif yang lain yang bisa kita lihat ya. Jadi kalau Anda membayangkan seperti gambar di samping ini ya, ada 3 anak tidak pakai baju di dekat sawah, duduk ya di atas peralatan dalam pengolahan sawah, tapi memegang komputer. Ya, apa yang dia lihat ini? Gambar yang offline atau online, bisa kedua kemungkinan. Kalau di sini akses internet, dia bisa melihat gambar-gambar atau informasi-informasi berbasis online. Tapi kalau tidak, mungkin dia melihat hal-hal yang berbasis offline. Itu bisa kita lakukan. Itu dampak positifnya kita lihat. Nah, saya membayangkan juga pada suatu saat orang Papua itu pakai koteka tapi pegang iPad, dia ngelihat di iPad ya. Aksesorisnya tidak berubah tapi cara berpikirnya dia berubah ya, melihat problema-problema yang dihadapi di dalam proses-proses ketika apa yang dikatakan terjadinya perkembangan teknologi. Tapi teknologi ternyata tidak hanya berdampak positif, dia juga bisa memberikan dampak negatif. Ada digital divide, ada perbedaan akses. Ya. Akibat digital divide juga memunculkan digital inequality. Ada ketidaksamaan dalam mengakses informasi-informasi karena ada perbedaan tadi dalam mengakses teknologi digital. Itu dampak negatif. Kalau tidak ada digital divide, ya, tidak ada digital inequality, artinya intensitas frekuensi penggunaan teknologi digital dalam berkomunikasi semakin tinggi. Tapi sekarang kita lihat ada orang-orang, mudah-mudahan di antara kita tidak ada ya, yang sudah kecanduan game online. Ya, game ini juga bisa jadi mata pencarian, bisa jadi tempat berjudi ya. Tapi yang bisa digambarkan di sini dengan game online ini orang bisa kecanduan. Akibatnya apa? Muncul perubahan perilaku buruk pada anak, seseorang akibat tadi ya menerima terinspirasi konten dari internet. Ya, ini hal-hal yang harus kita lihat dengan hati-hati. Dan sampai sekarang muncul juga kejahatan-kejahatan cyber, tipu menipu, menjelek-jelekkan, peran-peran buzzer itu juga menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Sampai kepada kita melihat dengan perkembangan teknologi digital apa yang terjadi, sistem kerja diganti oleh teknologi. Kebutuhan tenaga kerja berkurang, halodoc ya, dokter dan sebagainya banyak diganti oleh aplikasi-aplikasi dan akhirnya banyak juga kita lihat pengangguran terjadi. Nah, dalam rangka COVID-19 ini kalau kita lihat selain perkembangan teknologi sudah menciptakan juga berbagai pengangguran, meskipun ada teknologi-teknologi baru yang menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, tapi di sisi lain juga dia bisa menimbulkan pengangguran. Yang terakhir dampak negatifnya bisa jadi kualitas sumber daya itu menurun ya. Ada yang menurun, ada juga yang menaik. Nah, COVID-19 ini menunjukkan relatif banyak yang menurun ya, karena kalau kita lihat dari dampak dari perkembangan teknologi termasuk dengan adanya COVID-19. Ini yang bisa kita lihat ya, saudara-saudara. Jadi pesan saya, oleh karena itu dampak pandemi ini bisa menyebabkan pertama lumpuhnya perekonomian, munculnya pengangguran yang semakin meningkat, penurunan daya beli masyarakat, maka itu pemerintah sekarang memberikan bantuan dengan harapan bahwa masyarakat mempunyai daya beli. Kalau kita lihat negara tetangga kita yang di sebelah selatan, di New Zealand, mereka sekarang sudah tidak pakai masker, pemerintahnya menganjurkan masyarakat untuk pergi ke daerah-daerah wisata, uangnya jangan ditabung tapi dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi supaya menghidupkan aktivitas ekonomi. Nah, bagaimana dengan kita?
yang masyarakatnya belum seperti New Zealand yang sudah relatif sejahtera. Terbagi-bagi juga menjadi lapisan atas, menengah, dan bawah. Perbedaan antara satu lapisan dengan lapisan yang lain bisa juga perbedaan yang curam gitu ya, sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lain. Salah satunya digambarkan lumpuhnya perekonomian, ya, pengangguran meningkat, penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua, kita juga melihat perubahan dari norma-norma yang berlaku. Munculnya rasa curiga antar sesama. Tadi diceritakan oleh teman Anda bagaimana perilaku di masjid, ya, apakah semakin disiplin. Tapi tadi di Sumatera Utara diceritakan ada rasa was-was. Perilaku disiplin sudah dilakukan, tapi juga was-was tetap semakin meningkat. Karena apa? Ada sistem informasi yang sampai di situ melalui media-media, baik secara individual maupun secara institusional. Dan akibat munculnya seperti rasa curiga, ini memunculkan eksklusi sosial dan konflik. Semakin eksklusif dan kesenjangan semakin terjadi, potensi konflik juga semakin tinggi. Akibatnya masyarakat dari kelompok dan pelapisan sosial, apakah lapisan menengah dan bawah, ya, atau lapisan atas, ini menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang dapat berpotensi konflik. Pertanyaannya, bagaimana peran tokoh masyarakat serta keluarga dalam meminimalisir dampak negatif pandemi COVID-19. Ini yang harus kita organize dengan baik ya, dalam rangka kita menghadapi dampak pandemi COVID-19. Jadi dampak pandemi COVID-19 itu melumpuhkan perekonomian, perubahan sistem norma, masyarakat semakin eksklusif dan konflik, dan masyarakat dan pelapisan sosial, lapisan menengah dan bawah juga semakin senjang. Akhirnya kita bertanya, bagaimana peran tokoh masyarakat serta keluarga dalam meminimalisir dampak negatif dari pandemi COVID-19. Itu yang kita lihat. Nah, ya, itu gambaran ya, kalau Anda perhatikan bagaimana kita melihat proses-proses di dalam perkembangan teknologi sampai dengan kita melihat bagaimana dampak dari COVID-19. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Kita memahami realitas dulu. Jadi teknologi itu juga berdampak negatif positif, tapi juga ada dampak negatif. Tapi dengan adanya pandemi, penurunan kesempatan kerja, kehilangan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi semakin menurun, bahkan Indonesia tahun yang lalu mencapai -5, sekarang masih 2, akan dinaikkan gitu ya. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Anda sebagai mahasiswa juga dengan belajar sosiologi bisa memahami bagaimana proses-prosesnya. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Raden Haikal, Pak. Oke, silakan Haikal. Di pandemi seperti ini, Pak, dengan total 270 juta penduduk, 17.000 pulau, apakah secara sosiologi semua itu bisa tersampaikan ya, Pak, tentang pencerdasan corona, Pak? Biar maksudnya tuh bisa tersampaikan secara jelas, Pak. Terima kasih. Saya pikir kalau kita lihat Cina, India itu bisa mengendalikan karena mayoritas mereka daratan semua kan. Tersambung semua dengan mobilitas yang darat bisa selesai. Di kita dengan jumlah pulau banyak ya, pulau-pulau kecil penduduk sampai ke pelosok-pelosok itu gimana cara mencapainya? Oleh karena itu peningkatan teknologi digital ya berbasis teknologi komunikasi ya, IT, information technology itu menjadi sangat penting ya. Tapi tadi kalau kita dengar seperti yang diceritakan oleh Impana di Sumatera Utara itu apa yang terjadi ya, masyarakat dia melihat realitanya belum banyak lah yang kena. Tapi masyarakat sudah was-was. Kenapa was-was? Karena dia juga menonton. Persoalannya informasi tentang kekhawatiran begitu cepat, tapi bagaimana proses-proses memecahkan masalahnya bisa diselesaikan dengan cepat itu jadi persoalan. Ya, kalau kita lihat India, tadinya dia di COVID-19 ini termasuk yang besar, nomor 2 di dunia. Tapi sekarang sudah menurun. Apa yang dia lakukan? Semua dilakukan dengan pendekatan masyarakat atau pendekatan komunitas. Lakukan tes, didatangi door to door ke setiap rumah. Siapa yang terkena langsung isolasi, langsung turun itu, angkanya turun. Kita lihat India, Cina juga begitu. Tapi kita apakah bisa seperti itu? Ya, mengendalikannya dengan sistem online bisa, tapi ketika di lapangan, bagaimana amunisinya, bagaimana sumber daya yang kita siapkan, bagaimana pendanaannya itu menjadi tantangan besar. Jadi Haikal ya, kalau Indonesia itu bisa melakukan dengan baik pemecahan masalah luar biasa. Kalau kita lihat siapa yang sama dengan kita, jumlah pulaunya sekian banyak,
ya, ada berapa pulau besar dan banyak nih pulau-pulau kecil yang ada penduduk di situ. Belum lagi masyarakat di 3T itu, terluar, terdepan, dan tertinggal. Ada satu T lagi, terdengar. Nggak tahu ada di mana, tapi terdengar ada dia manusia. Ini juga menjadi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Begitu Haikal. Jadi kalau kita lihat ya, memang andalannya kita harus pada teknologi informasi. Tapi ketika sekarang kita ingin melakukan misalnya ada vaksinasi dan sebagainya, Anda bisa bayangkan bagaimana peran-peran tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kesehatan di lapangan untuk memecahkan persoalan-persoalan tadi. Ya, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses-proses kita melihat pandemi COVID-19. Begitu Haikal. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang lain? Bisa ditanya Pak. Dimas, silakan Dimas. Iya. Baik Pak. Untuk corona seperti ini ya Pak ya, dari awal sampai sekarang itu kan kita sering banget disajikan dengan data-data tentang siapa saja yang dapat, siapa saja yang kena dan lain sebagainya. Memang tujuan awal itu untuk menginformasi pada masyarakat, tapi dalam lanjutannya itu kejadian di masyarakat itu justru malah mungkin awalnya mereka di awal takut, tapi semakin ke sini mereka mulai skeptis gitu Pak. Bahkan kayak apa ya, menimbulkan kontroversial dengan isu-isu yang isu-isu ya yang mungkin belum benar gitu lah Pak ya. Ya. Kemudian untuk vaksinasi seperti itu, bahkan masyarakat desa pun juga semakin ngapain sih? Palingan juga. Iya benar Pak. Mereka justru kayak nggak percaya sama pemerintah kayak gitu Pak. Nah itu kira-kira untuk mengakomodir mereka itu gimana Pak ya? Dimas, Anda posisinya di mana ini? Daerah mana Anda? Saya posisi di Karanganyar Pak. Oh, kaki Gunung Lawu. Jawa Tengah ya? Yeah. Oke. Ini kalau kita lihat ya Dimas ya, dalam proses seperti ini kan artinya tadi kita melihat bagaimana perkembangan teknologi sudah memberikan dampak positif. Tapi yang Anda ceritakan tadi, teknologi digital juga memberikan dampak negatif ya. Bagaimana informasi-informasi yang tidak benar, peran-peran buzzer itu kepada masyarakat, ternyata masyarakat bisa merespon dengan berbeda-beda menangkapnya. Ada interest-interest tertentu di belakang, menjadi latar belakang sosial ekonomi masyarakat, termasuk juga mungkin rendahnya tingkat pendidikan juga, sehingga mereka tidak paham. Mendapatkan satu informasi langsung ditelan mentah-mentah, langsung merespon. Tidak lagi melihat apakah informasi ini benar atau tidak. Itu satu sisi. Nah di sisi lain kita berharap memang ini peranan pemerintah mengatur bagaimana sistem informasi yang sampai kepada masyarakat ini juga bisa diatur sedemikian rupa sehingga paling tidak bisa tahu mana informasi-informasi yang benar, mana yang hoax gitu ya, yang sehingga bisa membangun, sehingga Anda tadi ceritakan juga masyarakat desa yang mungkin dampak teknologinya baru sekarang gitu dirasakan, tapi sudah memberikan respon yang negatif misalnya terhadap bagaimana proses vaksinasi dan sebagainya. Ini fakta memang kita lihat. Nah oleh karena itu di dalam pelajaran sosiologi ini kita coba mengidentifikasi bagaimana memecahkan masalahnya. Menurut saya tidak ada obat generik, ya obat generik, tapi pendekatan generiknya ada 3M, 5M itu dilakukan. Ya seperti tadi saya cerita India mereka lakukan seperti itu langsung turun. Israel penduduknya sedikit mereka vaksinasi turun juga. Kita kan udahlah banyak penduduknya tersebar di berbagai pulau kan itu kan. Bagaimana tingkat pendidikan di lapisan bawah juga masih relatif rendah yang kita bayangi tadi. Ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu ini menjadi penting ya untuk kita pahami. Nah dalam satu semester ini kita melihat nih bagaimana sosiologi mencoba memahami persoalan-persoalan di antaranya seperti yang tadi Dimas gambarkan. Itu Dimas ya kira-kira. Nah bagaimana jalan keluarnya? Menurut saya tidak ada obat generiknya Dimas. Kita harus cari bagaimana dengan sistem masyarakat. Oleh karena itu tadi saya bertanya, bagaimana pandangan Anda melihat masyarakat di sekitar, bagaimana cara memecahkan masalah? Tampaknya pandangan-pandangan subjektif di antara kita menjadi penting ya untuk kita gunakan dalam pemecahan masalah yang ada di sekitar kita. Masalah Anda di Karanganyar beda dengan di Sidoarjo, beda dengan yang di Depok, beda dengan yang di Sumatera Utara, itu pasti berbeda. Kenapa? Nanti sosiologi yang menjelaskan. Struktur masyarakatnya beda, kultur masyarakatnya beda, peran pemerintah juga di berbagai level bisa berbeda. Itu yang kita lihat. Nah ini yang coba kita lihat, kita cari nanti pemecahan-pemecahan dalam sosiologi ini. Jadi sosiologi tidak hanya mengajarkan teori untuk menganalisis,
tapi juga kami perkenalkan bagaimana cara-cara mereka memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi. Oke, yang lain? Saya izin bertanya, Pak. Rehwel Sirey. Rehwel di mana ya? Oh, di ini ya, di halo? Halo. Rehwel, silakan. Posisi Anda di mana? Lupa saya. Minggu lalu udah tahu nih saya. Saya asal dari Papua, Pak, tapi sekarang saya di Bogor. Oh iya, dari Sentani ya. Oh, sorry, saya ingat saya. Oke, silakan Rehwel. Iya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Jadi ada kejadian unik nih, Pak, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemarin ada wacana vaksin, dan saat pemerintah mensosialisasikannya kepada masyarakat agak kurang percaya gitu ya Pak istilahnya. Lalu pemerintah menggunakan approach yang lain, untuk menggunakan social influencer seperti Raffi Ahmad untuk vaksinasi, dan ternyata masyarakat mulai gerak nih Pak hatinya untuk akhirnya mulai percaya kalau vaksinasi itu berfungsi gitu Pak. Secara sosiologis ini kan sangat menarik ya Pak. Kira-kira kenapa sih Pak masyarakat lebih percaya pada social influence banding sama pemerintah? Terima kasih. Ya, ini kan artinya ada perbedaan. Masyarakat percaya tergantung bagaimana dia mendapatkan informasi awal, kan itu yang terjadi. Ya, Rihel ya. Ketika tekanan-tekanan informasi yang disampaikan pada masyarakat bukan dari pemerintah, quote-unquote cerita benarnya ini gitu ya, sampai kepada masyarakat langsung merespon. Tadi cerita Dimas juga di daerahnya bisa seperti itu, tapi dalam perjalanan ketika pemerintah bisa menyampaikan dengan baik, masyarakat juga bisa menerima. Oleh karena itu dalam perkembangan teknologi, apalagi kita sampai pada revolusi industri 4.0, bagaimana perkembangan teknologi digital memimpin manajemen informasi dan komunikasi ini menjadi sangat penting. Nah, maka itu nanti dengan sosiologi ini bagaimana kita menerapkan. Tentu kita meminjam juga cabang-cabang ilmu yang lain. Misalnya kalau Rohel kan dari IKK ya, dari ilmu keluarga dan konsumen, Anda bisa melihat dari perspektif keluarga nih gimana sih cara melihat persoalan seperti ini. Itu harus kita lakukan. Nah, tapi tadi saya ingatkan, ternyata masyarakat kita secara horizontal juga berbeda etnis, berbeda kultur, tetapi secara hierarki juga berbeda lapisan-lapisan. Nah, kalau perbedaan lapisan ini sudah memberikan juga pendidikan yang berbeda, pendapatan yang berbeda, sehingga latar belakang sosial ekonominya juga berbeda, merespon suatu kebijakan pemerintah, termasuk vaksin, mereka juga merespon dengan berbeda. Itu yang harus kita pelajari. Artinya apa? Kalau Rehwel belajar sosiologi, kita semua memahami bahwa masyarakat itu tidak homogen, penuh dengan heterogenitas, baik secara horizontal maupun secara vertikal, bisa kita lihat. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Sehingga ya kita punya pengalaman pembelajaran lah dengan COVID-19 ini, apa sih yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita lakukan. Oke, saya masuk sekarang ke materinya ya. Jadi itu tadi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, kemudian bagaimana kita memahami ya dalam konsep-konsep sosiologi dalam memahami masyarakat. Tadi kan saya katakan bahwa masyarakat itu beragam ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal hierarki, ada keragaman-keragaman. Bagaimana kita melihat ya. Nah, pertama saya ingin mengenalkan dulu apa sih manfaat sosiologi. Kalau kita merujuk pada pandangan Plummer tahun 2010, dia mengatakan isu-isu besar seperti pemberontakan, peperangan, revolusi, politik, transformasi sosial, sampai dengan COVID-19 ini sudah menjadi perhatian sosiologi. Ya, sejak lama sampai sekarang. Di balik itu semua, tadi cerita kita tadi, di antara masyarakat bisa berbeda pandangan, bagaimana dia menerima informasi awal sampai dengan pemerintah. Artinya apa? Di balik semua peristiwa alami, peristiwa sosial, itu bisa kita jelaskan tentang apa yang bisa kita analisis. Sosiolog itu bisa menganalisis bagaimana relasi-relasi sosial yang berada di balik kehidupan biasa kita sehari-hari. Plummer menulis bagaimana di dalam sepatu basket yang dijual dengan harga sekian yang relatif mahal, itu terdapat suatu proses eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan misalnya yang membuat sepatu tersebut. Bagaimana tunawisma, orang yang tidak punya rumah, bagaimana popularitas, diskriminasi sosial, kehidupan seksual, fanatis agama, maupun hal-hal yang biasa seperti tentang tomat, telepon, toilet atau 3T. Di balik itu semua pasti ada cerita-cerita sosial. Ya.
Pandemi COVID-19 lah tadi yang kita obok-obok dari awal. Ya, di balik itu banyak cerita-cerita yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, sosiolog dapat mempelajari apa saja dan semua hal yang besar dan hal yang kecil di balik semua peristiwa-peristiwa tadi. Peristiwa alami tentang bencana, ya, bencana karena bencana banjir, ya, gempa bumi, kalau kita lihat Gunung Merapi, di balik itu banyak cerita-cerita tentang relasi. Dan dalam relasi itu bisa kita lihat bagaimana proses interaksinya, bagaimana komunikasinya, sampai pada bagaimana peran kekuasaan itu bisa kita ceritakan di balik cerita peristiwa-peristiwa tadi. Sehingga sosiolog dapat mempelajari apa saja yang semua hal yang besar dan yang hal yang kecil. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia melibatkan aspek sosial. Jadi apapun ada dimensi sosialnya, maka segala hal dan apapun juga dapat dianalisis secara sosiologis. Apapunlah cerita Anda tentang beragama dan sebagainya, di balik itu kita bisa menceritakan ada dimensi-dimensi sosial yang kita pahami. Paling tidak tadi kalau Plummer mengatakan kita bisa menjelaskan ada relasi-relasi sosial di balik itu. Cerita sepatu basket, harganya sekian ratus $. Di balik itu ada tenaga kerja perempuan yang menciptakan, membuat sepatu basket itu dengan bayar mungkin hanya 70 sen $. Per hari misalnya dia bekerja. Berapa yang dia peroleh dari pendapatan tersebut. Bagaimana itu dilakukan dengan eksploitasi dan sebagainya. Itu banyak cerita di belakang itu. Kita sebagai orang ya, kita sebagai orang pertanian bisa memahami ada aspek-aspek atau dimensi-dimensi sosial yang bisa kita pelajari. Peristiwa. Ya, itu yang kita lihat. Aku anak pembawa sinyal lala apa? Nge-lag lo. Mohon di mute ya. Oke. Nah, dengan pemahaman tadi, kalau kita lihat ya, yang dikatakan oleh Plummer tadi, ya, Plummer mengatakan tadi dengan ada manfaat sosiologi, kita juga bisa melihat pentingnya memahami sosiologi itu ada 5 dimensi di sini katakan. Apa itu? Brim melihat dimensi sebuah objek ada panjang, lebar, dalam, waktu, dan yang kelima adalah sosial. Seeing in 5 dimension help people live longer and fuller lives. Ya. Jadi ada dimensi yang kelima, tidak hanya panjang, lebar, dalam, dan waktu, tapi ada dimensi sosial. Nah, dalam dimensi sosial ini salah satunya bisa dilihat dari perspektif sosiologi yang merupakan ilmu yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat dimensi yang kelima. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Peter Berger tahun 63. Perspektif sosiologi itu membuat kita melihat dengan cara baru, disebut dengan enlightenment, pencerahan dunia di mana kita hidup selama ini. Nah, hal ini merupakan transformasi kesadaran, atau kalau istilah saya memunculkan kesadaran kritis kita. Dan kesadaran itu sendiri sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan merupakan kondisi bagi kebebasan. Consciousness is a condition of freedom. Jadi bagaimana kesadaran kritis itu menjadi kondisi untuk kebebasan. Jadi coba Anda lihat, ini ada sepatu basket, Zoom Kobetu, ya, second. Suka atau tidak suka, Anda adalah bagian dari masyarakat. Dan tindakan Anda, seprivate apapun kelihatannya, mempunyai konsekuensi terhadap orang-orang lain. Siapa yang membuat sepatu ini, datang dari latar belakang yang bagaimana, berapa upah yang diterima, apakah upah itu wajar bagi mereka, kalau tidak wajar bagaimana relasi yang dibangun, siapa yang punya kuasa terhadap relasi tersebut. Itu banyak cerita di balik basket. Ya, kalau Anda mau berpikir dengan melihat pada 5 dimensi, tidak hanya panjang, lebar, dalam waktu, dan dimensi sosialnya. Itu yang dikatakan oleh Brim. Ya, penting untuk melihat pada dimensi sosial. Nah, cara kita memahami masyarakat, ya, menurut Max Weber, ini yang dikatakan oleh Max Weber, bahwa sosiologi itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang concern tentang dirinya sendiri dengan interpretative understanding, dengan pemahaman dari aksi-aksi sosial yang dilakukan oleh manusia. Ya, kita bicara tentang action sampai sejauh ini, bagaimana kita itu melekat dengan bagaimana interpretasi subjektif. Jadi kalau saya cerita kepada Anda, apa itu miskin? Ya, apa itu miskin? Anda, kita bisa punya ukuran, mau pakai Bank Dunia punya ukuran, pemerintah Indonesia itu
namanya ukuran-ukuran yang objektif. Tapi kalau kita ada 102 orang ini cerita kemiskinan, jangan-jangan di antara kita punya pandangan yang berbeda. Ya, maksimum ada 100 lebih pandangan. Ketika saya meneliti tentang kemiskinan pada orang Baduy, menggunakan kuesioner, mewawancarai berapa pendapatan kita, saya bilang, Anda miskin. Terus orang Baduy bilang pada saya, apa itu miskin, Pak? Dia balik bertanya, apa itu miskin? Jangan-jangan mereka tidak punya konsep miskin. Kita melihatnya dia tidur di balai-balai, tidak pakai baju, kedinginan dan sebagainya. Aduh sedihnya. Tapi mungkin dari pandangan subjektifnya itulah dia hidup paling nikmat. Tidak pernah memikirkan besok bayar kartu kredit berapa, angsuran rumah berapa, angsuran kendaraan bermotor berapa. Mungkin dia tidak pernah berpikir itu. Tapi dia tidur dengan nikmat. Nah, apa artinya? Saya ingin menunjukkan kepada Anda, di antara kita punya pandangan-pandangan subjektif yang berbeda. Saya contohkan. Ada satu sekolah di Jakarta, SD, dalam pelajaran bahasa Indonesia, kata ibu gurunya, hari ini kita praktikum bahasa Indonesia. Apa Bu praktikumnya? Pidato, kata ibu. Oh, oke, pidato. Coba Anda bikin satu karangan untuk pidato kemiskinan. Judulnya Kemiskinan. Wah, setelah 1 jam disilakan untuk membuat, mereka bikin itu, kemudian disuruh satu-satu maju ke depan. Pertama, coba Amir, Anda maju ke depan, cerita tentang miskin. Dia cerita, keluarga saya keluarga miskin. Kalau makan sehari hanya sekali, tapi kadang-kadang juga 2 hari sekali baru makan. Dia menceritakan berpidato tentang kemiskinan menurut persepsi dia kan, menurut latar belakang sosial ekonominya diceritakan. Wah, orang mendengar dengan tertegun, ya, tepuk tangan. Setelah itu nilainya A kata gurunya, bagus. Nah, itu Amir. Berikutnya coba Andi. Dia cerita, keluarga saya miskin. Kalau berlibur tidak bisa keluar negeri, cukup ke Bali. Pembantu di rumah hanya 4. Semua tertawa. Itu ya, dia bilang miskin. Ya, dia bilang, kalau berlibur tidak bisa keluar negeri, cukup ke Bali. Pembantu di rumah hanya 4. Dia bilang, hanya 4, dia bilang miskin. Semua orang tertawa. Gurunya juga senang mendengarkan. Wah, bagus nih pidatonya. A juga nilainya. Apa yang beda? Apa yang sama di antara dua? Sama-sama tentang kemiskinan, tapi ukurannya berbeda karena datang dari latar belakang masing-masing. Nah, itulah yang dikatakan oleh Max Weber sebagai pemberian makna atas suatu aksi sosial, atas suatu realiti sosial. Kita bisa berbeda-beda ini menjelaskan tentang kemiskinan. Ya, dengan pandangan kita. Itu pandangan subjektif. Jadi, kalau menurut Max Weber di sini dikatakannya bahwa kita bisa menjelaskan ya, bagaimana kita mengatakan bahwa aksi adalah sosial. Action is social insofar as its subjective meaning takes account of the behavior of others and is thereby oriented in its cause. Jadi itu pemaknaan yang menjadi penting di dalam pemahaman kita tentang tindakan. Jadi kata Max Weber, tindakan orang dalam kehidupan bermasyarakat itu karena ada motif, ada tindakan ya dari dalam. Ini Max Weber katakan. Jadi apapun yang kita lakukan itu karena tindakan. Misalnya nanti malam Jokowi sebagai presiden ketemu dengan Perdana Menteri Malaysia, jamuan makan malam mereka minum teh sambil mengangkat gelasnya gitu ya, mereka bersentuhan terus minum teh. Pertanyaan saya, motif dia melakukan itu apa? Karena haus atau karena protokoler? Nah, ya kan itu kan, ini yang harus kita jawab ya. Karena haus atau karena protokoler? Mungkin tidak haus, tapi karena protokoler. Ya, tapi kalau kita sekarang minum, saya ini minum karena mengajar, mungkin karena saya haus. Nah, ada tindakan-tindakan sosial yang oleh Max Weber diterjemahkan menjadi 4 tindakan sosial. Ada 4 tipe. Ada tindakan-tindakan yang tradisional, ya. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu disebut dengan tindakan-tindakan tradisional. Ya, jadi ini bisa yang dikatakan oleh Max Weber, pernyataannya, saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya. Memang secara tradisi sudah mereka lakukan. Contohnya apa? Ada aktivitas sehari-hari seperti makan dengan menggunakan sendok garpu dan mengucapkan salam kepada teman, itu sudah menjadi tindakan yang biasa, tindakan tradisional. Itu yang pertama. Bisa dilakukan seperti itu.
Yang kedua, ada tipe tindakan yang afektif. Ya. Bagaimana afektif? Pernyataan individunya, apa boleh buat, saya lakukan. Afektif ini dicontohkan karena ada tindakan emosional para penjudi dan rentenir misalnya. Oh, dia melakukan itu karena emosi, ya, afektif. Jadi tindakannya berdasarkan emosinya, bisa muncul. Tapi bisa juga tipe yang ketiga, tindakan rasional berorientasi nilai. Yang saya tahu hanya melakukan ini. Jadi dia menitahkan suatu karena ingin mencapai kemenangan dan mendapatkan keuntungan. Tindakannya rasional, tapi berdasarkan orientasi nilai-nilai mencapai kemenangan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi yang keempat ada lagi tindakan rasional berorientasi instrumental. Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini dan inilah cara terbaik untuk mencapainya. Jadi menaklukkan suatu wilayah dengan strategi tertentu sudah dipertimbangkan berapa modalnya, amunisinya untuk jalan. Nah, teman-teman ekonomi itu suka di sini nih. Anda yang dari jurusan agribisnis, sekolah bisnis itu dari FEM itu pasti tindakan rasional instrumental, pasti ada ukuran. Efisien apa tidak, menguntungkan atau tidak. Itu pertimbangan. Jadi ada 4 tindakan tadi kalau menurut Max Weber. Ya. Jadi bisa kena tindakan tradisional, bisa afektif, ya, bisa juga tindakan rasional berorientasi nilai, ya. Tetapi bisa juga tindakan rasional berorientasi instrumental. Ya. Jadi kata Max Weber, tindakan itu sangat tergantung dari subjektivitas orang berdasarkan latar belakang sosial ekonominya. Jadi dia mengemban makna. Apa itu miskin? Nah, di situ dia memberikan jawaban-jawaban atas realitas itu berdasarkan motif-motif yang ada di dalam. Jadi kalau kita tadi mengatakan Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia nanti malam minum teh dalam jamuan makanan, apa karena dia haus? Itu jawabannya di luar tindakan sosial menurut Max Weber. Karena ada struktur yang memerintahkan dia untuk melakukan itu. Bukan karena dia haus. Beda kalau saya sekarang minum ini, saya ambil gelas di samping saya ini, saya minum. Kenapa saya minum? Mungkin Anda bilang, itu motifnya kenapa Tony haus. Jadi ada tindakan sosial. Apakah karena tadi kita jawab tindakan tradisional, tindakan afektif, rasional berorientasi nilai, atau tindakan rasional berorientasi instrumental. Anda yang di ekonomi ini, gagal ya, bisnis, ekonomi ini cenderung pada tindakan yang keempat. Itu kalau kita lihat dari penjelasannya Max Weber ya. Jadi kita lihat ada 4 tindakan yang digambarkan oleh Max Weber. Kemudian selain dipandang oleh Max Weber, kita juga bisa melihat bahwa bagaimana kita memahami suatu tindakan, ya, satu perilaku dalam masyarakat itu bisa juga dilihat kalau tadi kan kalau kita kembali tadi kepada Max Weber apa tadi teorinya dikenal perspektif individual. Ya, jadi bagaimana tindakan itu muncul karena ada perspektif individu dengan 4 tipe yang digambarkan oleh Max Weber. Ada tindakan tradisional, ada tindakan afektif, ada tindakan rasional berorientasi nilai, dan ada tindakan rasional berorientasi instrumental. Saya sebenarnya bisa tanya kepada Anda ini satu persatu. Anda sekolah di IPB sekarang ini, kalau dipandang dari perspektif individualnya Max Weber, Anda melakukan ini karena apa? Tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional berorientasi nilai, atau tindakan rasional berorientasi instrumental. Yang mana itu? Ya, ini kan Anda bisa menjawabnya masing-masing, bisa kita bahas nanti ya di dalam kita melihat apa yang dilakukan. Yang kedua, ada perspektif struktur. Ya. Nah, tokohnya bukan Max Weber. Kalau tadi perspektif individual itu Max Weber, yang ini adalah Emil Durkheim dan Karl Marx. Ya. Dinyatakan bahwa sebuah fakta sosial adalah setiap cara bertindak, ajak atau tidak, yang mampu melakukan hambatan eksternal terhadap individu, atau setiap cara bertindak yang umum pada suatu masyarakat, sementara pada saat yang sama keberadaannya bersifat independen dan terlepas dari manifestasi individu tadi. Itu Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa kekuatan pemaksa dari fakta sosial itu terhadap individu dalam masyarakat, salah satu contoh klasik dan terkenal mengenai pengaruh fakta sosial atas individu adalah perilaku bunuh diri. Nah, dulu kita lihat begini, ketika revolusi industri
pertama ditemukan musim uap, itu kan di Eropa ternyata banyak orang gejala bunuh diri. Masyarakat tradisional berbasis pertanian agraris berubah menjadi masyarakat industri, ya, karena ditemukannya mesin uap. Nah, ketika terjadi proses perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, itu yang kita sebut terjadi perubahan sosial. Tetapi ada dampaknya. Banyak orang melakukan bunuh diri ketika itu. Nah, Emil Durkheim dalam tulisannya Suicide mencoba mempelajari kenapa ini banyak bunuh diri. Dia membuat hipotesis. Pasti ketika perubahan dari masyarakat pertanian agraris ke industri, ini yang banyak bunuh diri ini pasti di Eropanya orang-orang yang beragama Katolik. Ya, karena agama Katolik itu kuat dengan tradisinya. Ketika berubah, mereka tidak bisa menerima. Tapi ketika data dikumpulkan oleh Emil Durkheim, yang terjadi terbalik. Orang Protestan yang banyak bunuh diri dibandingkan orang Katolik. Kenapa? Karena ketika terjadi perubahan, galau istilah sekarang lah. Terjadi galau. Nah, orang-orang Katolik itu punya tempat curhat. Mereka punya solidaritas yang kuat. Ada kelompok-kelompok dalam masyarakatnya yang bisa menerima bagaimana mereka galau. Itu bisa ada tempatnya. Tapi orang-orang yang beragama Protestan cenderung sudah individualistik misalnya, mereka tidak punya tempat itu lagi. Sehingga yang menyebabkan orang bunuh diri ini bukan dari individu, tapi struktur masyarakatnya. Ya, dari strukturnya. Ada tadi di dalam masyarakat Katolik itu strukturnya masih kuat solidaritasnya. Jadi ada tempat untuk curhat. Sama juga nih ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, jangan-jangan banyak orang yang frustasi juga kan. Nah, tinggal apakah di dalam lingkungan struktur masyarakatnya ada tempat untuk curhat. Itu yang digambarkan oleh Emil Durkheim. Ya, dia menduga ini pasti orang Katolik banyak bunuh diri ini. Pasti orang Katolik yang paling banyak karena tidak bisa merubah nilai-nilai itu. Ternyata tidak, Protestan yang banyak. Kenapa? Dia mendapat jawaban. Ya, ketika terjadi anomi, kekaburan norma atau galau anomi, ternyata di masyarakat Katolik mereka mempunyai media untuk tempat curhat. Tapi di masyarakat Protestan itu tidak ada. Itu digambarkan. Itu yang pertama. Ya, kalau kita lihat dari Emil Durkheim. Kemudian Karl Marx itu mengatakan perilaku manusia itu ditentukan atau determine oleh posisi kelas orang tersebut. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi sebaliknya, keadaan sosial mereka lah yang menentukan kesadaran mereka. Nah, tadi saya tanya, Anda datang dari strata yang mana ini? Atas, menengah, atau bawah? Ya. Nah, menurut Karl Marx, strata itulah, ya, keadaan sosial mereka itulah yang menentukan kesadaran mereka. Jadi, bagaimana posisi mereka di dalam masyarakat itu menentukan bagaimana kesadaran mereka. Aktor yang melakukan perubahan sosial adalah kelas sosial, bukan manusia secara individu. Sejarah seluruh masyarakat yang ada hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. Jadi ada kelas the have, ya, blue color and white color misalnya. Dan di dalam perjuangan kelas itu ada pertentangan atau konflik antara para buruh dan para kapitalis. Ya, kapitalis pemilik alat produksi dan buruh adalah pekerja. Bukan karena sifat individu mereka masing-masing, tapi melainkan karena kepentingan kedua kelas itu yang secara objektif memang berlawanan. Ada kelas bourgeois dan ada kelas proletar. Itu yang digambarkan oleh Karl Marx. Ya, jadi inilah yang menjadi penting kalau kita lihat bagaimana dalam masyarakat ada perilaku-perilaku masyarakat bukan ditentukan oleh motif seperti Max Weber, tapi menurut Emil Durkheim dan Karl Marx ditentukan oleh strukturnya. Struktur yang menentukan. Sekarang pertanyaan saya, Anda sekolah di IPB ini kalau dilihat karena motif apa ini? Tindakannya karena tradisional, afektif, ya, berorientasi nilai, atau karena berorientasi nilai dengan instrumental? Anda bisa jawab itu. Ya, tapi kalau kita lihat kenapa Anda juga sekolah ke IPB, perilaku Anda dari perspektif struktur. Siapa yang mengaruhi struktur? Wah, keluarga saya memang keluarga pendidikan semua. Ya, menginginkan seperti itu sehingga saya sekolah. Kan gitu kan? Bisa jadi seperti itu. Yang mana yang kuat ini? Menarik juga kita analisis ya. Nah, di dalam kita memahami masyarakat itu bisa kita gunakan. Ada dua pendekatan ini. Ada pendekatan individual dan ada pendekatan struktur. Jadi, nanti malam misalnya
Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia makan malam di Istana Negara sambil tos minum gitu. Pertanyaannya itu karena motif masing-masing atau karena ada struktur yang menekan mereka berdua untuk melakukan itu? Apa jawabnya? Amira, apa jawabnya Amira? Karena motif individunya atau karena struktur? Yusuf? Terstruktur kayaknya, Pak. Karena struktur. Struktur yang menekan itu. Pertanyaan saya, Anda sekolah ke IPB ini karena struktur atau karena motif ini? Bisa kita analisis kan? Ya, mungkin punya motif sendiri, tindakan, tapi juga struktur menekankan seperti itu. Nah, ketika kita memahami masyarakat, dua pendekatan ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana motif-motif itu terjadi. Ya, bagaimana perilaku dalam masyarakat itu terjadi. Itu tadi yang dikatakan oleh Weber dengan tindakannya dan perspektif struktur yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Yang ketiga, ya, ketika kita melihat bagaimana ada tindakan-tindakan masyarakat, tindakan individu dalam masyarakat, tapi kita juga melihat bahwa di dalam aktivitas masyarakat itu ada tindakan-tindakan yang memunculkan solidaritas. Nah, Emil Durkheim, salah satu bapak sosiologi ini menjelaskan, ternyata di dalam masyarakat ya dari dulu sampai sekarang ketika mengalami proses-proses perubahan itu juga dapat digambarkan bahwa di antara kita ini bisa membangun solidaritas. Dasar membangun solidaritasnya karena apa? Dua, bisa karena persamaan, tapi bisa juga karena perbedaan. Ya, kalau saya tanya pada Anda, kalau petani di desa berkumpul dia membangun kelompok tani, itu kan kita pandang sebagai membangun solidaritas sosial, kan? Ya, itu dia membangun solidaritas itu karena persamaan atau karena perbedaan menurut Anda? Persamaan, Pak. Karena sama-sama persamaan, Pak. Ya, karena sama-sama petani kan dia bangun. Ya, tapi kalau kita lihat di masyarakat industri, di satu pabrik, misalnya pabrik pembuat televisi misalnya, ya, terjadi juga solidaritas membangun kerjasama. Ada yang spesialis nyorder, ada yang membuat chipnya, ada yang masang screennya, ya, dengan ban berjalan dipasang. Satu tidak ada, tidak jadi itu TV. Pertanyaan saya, itu membangun solidaritas? Iya. Apakah berdasarkan persamaan atau karena perbedaan karena spesialisasi? Menurut Anda? Karena perbedaan. Perbedaan, Pak. Nah, itu yang kata Emil Durkheim, kalau berdasarkan persamaan disebut dengan solidaritas mekanik. Tapi kalau berdasarkan perbedaan-perbedaan karena ada pembagian kerja, ada spesialisasi, itu yang disebut sebagai solidaritas organik. Pertanyaan saya, masyarakat sekarang kita ini berubah cenderung kemana? Membangun solidaritas berdasarkan persamaan atau membangun solidaritas berdasarkan perbedaan menurut Anda? Yang mana? Perbedaan, Pak. Perbedaan. Sekarang lebih perbedaan. Jadi perbedaan. Kalau masyarakat semakin modern, dia membangun solidaritasnya membangun berdasarkan persamaan atau berdasarkan perbedaan? Pasti berdasarkan perbedaan. Coba Anda lihatlah, dokter-dokter bikin klinik kan. Ada dokter gigi, spesialis jantung, penyakit dalam. Jadi satu dia. Itu kemudian semua kena spesialis. Sama juga kita di IPB. Ada sekolah bisnis, ada agribisnis, ada di komunikasi dan pengembangan masyarakat, ada di ilmu keluarga dan konsumen. Itu kan spesialis. Tapi ketika menghadapi persoalan pertanian dan pedesaan, kita sama-sama menghadapinya itu. Ya, membangun solidaritas untuk bekerja sama memecahkan persoalan pertanian pedesaan berdasarkan bukan persamaan tapi perbedaan. Jadi apa kesimpulannya kita? Semakin modern suatu masyarakat, maka kecenderungan solidaritas yang dibangun oleh masyarakat itu adalah berbasiskan kepada perbedaan. Ya, itu yang kita pandang dalam masyarakat. Jadi Anda harus paham bahwa kita harus berkomunikasi dengan orang-orang dengan spesialis-spesialis yang lain untuk membangun kerjasama menghadapi persoalan. Karena suatu realitas sosial tidak bisa dipecahkan hanya dari satu perspektif kan, harus juga dari perspektif lain. Tapi bagaimana ini kita bekerja sama? Nah, itu digambarkan oleh Emil Durkheim. Tadi saya mencontohkan petani membangun kelompok tani berdasarkan persamaan. Tapi kalau orang kerja di pabrik membangun kelompok kerjasama, apakah berdasarkan persamaan? Tidak. Dia berdasarkan perbedaan karena division of labor.
karena pembagian kerja dia bangun itu. Nah, petani dengan industri, dua masyarakat yang berbeda. Perubahannya dari pertanian menjadi masyarakat industri itu yang kita lihat. Jadi semakin modern suatu masyarakat, kecenderungannya yang kita lihat adalah bahwa masyarakat itu akan terbentuk menjadi masyarakat-masyarakat dengan solidaritas yang dikatakan oleh Emil Durkheim di sini adalah solidaritas organik. Didasarkan pada perbedaan-perbedaan fungsional akibat adanya pembagian kerja atau spesialisasi. Ya, ini yang membedakan ya antara solidaritas sosial berdasarkan persamaan, kesamaan atau mekanik, dan solidaritas organik itu berdasarkan pada perbedaan. Oke, ya itu konsep-konsep ya. Jadi tidak banyak nih konsep yang kami perkenalkan kepada Anda. Tahap pertama bagaimana perilaku masyarakat itu tadi dilihat dengan pandangannya siapa? Max Weber, ya. Dilihat dengan perspektif individual, ya. Tapi yang kedua kita membangun bagaimana memahami kalau individual tadi berdasarkan teori tindakannya ada 4 tipe. Tipe tradisional karena kebiasaan, tipe afektif karena lebih emosi, rasional berarti nilai, apakah untuk mencapai kemenangan, keuntungan, altruistik misalnya, tapi ada juga tindakan rasional berorientasi instrumental. Bagaimana menaklukkan suatu wilayah dengan strategi tertentu, ada nilai-nilainya. Nah, teman-teman yang di sekolah bisnis, ekonomi itu banyak di sini nih, tindakannya. Tapi tidak cukup kata Emil Durkheim dan Karl Marx, ada juga ya bagaimana perilaku masyarakat tadi ditentukan oleh struktur. Tadi saya ceritakan bagaimana dengan gejala bunuh diri yang terjadi di Eropa yang memunculkan apa yang disebut dengan suicide tadi ya. Nah, itu ada bagaimana proses-proses bunuh diri berlaku karena strukturnya. Tidak ada tempat untuk curhat. Tapi kalau Karl Marx bilang tidak, kelas-kelas sosial itu juga menentukan ya bagaimana. Nah, jadi ini yang menggambarkan struktur mempengaruhi orang, tindakan orang, sedangkan tadi individu, makna di dalam subjektif itu juga mempengaruhi orang. Nah, ini dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk membahas. Yang ketiga, saya menjelaskan bahwa dalam masyarakat juga berkembang solidaritas yang bisa dilihat dari solidaritas sosial maupun solidaritas berdasarkan perbedaan yang kita sebut dengan solidaritas organik atau organic solidarity, dan ada yang berdasarkan persamaan yang kita sebut dengan mechanic solidarity. Apa yang bisa kita simpulkan? Semakin berubah suatu masyarakat dari masyarakat tradisi menjadi masyarakat modern, dari agraris pertanian menjadi masyarakat industri, maka kecenderungan yang terjadi adalah terbangunnya solidaritas organik berdasarkan perbedaan. Spesialisasi, division of labor, ya itu terjadi. Beda dengan pada masyarakat tradisional. Oke, kemudian bagaimana penerapan sosiologi? Nah, ada penelitian-penelitian yang dilakukan di dalam metodologi kajian terhadap masyarakat, baik dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Ya, ada yang menggunakan angka, tapi ada tadi pemaknaan. Jadi kalau saya uraikan, kita kaitkan ini pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dengan pandangan Max Weber dan tadi Emil Durkheim dan Karl Marx, maka pandangan Max Weber tadi dengan subjektivitas masing-masing orang itu lebih dekat dengan pendekatan kualitatif, ya, cara memandangnya dalam riset. Tapi pandangannya Emil Durkheim dan Karl Marx tentang struktur berdasarkan fakta sosial itu lebih pada pendekatan kuantitatif. Nanti Anda bisa baca bagaimana data merupakan angka yang secara statistik dan seterusnya, ya, sampai kalau kita lihat di sini bagaimana teknik-teknik yang digunakan di dalam penelitian tentang masyarakat. Nah, ini besok ketika interaksi bisa kita dalami lagi nih, ya, bagaimana pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dan yang terakhir sebenarnya bisa juga kita melihat bagaimana di dalam sosiologi itu dari Sabang sampai Merauke, misalnya di kampungnya si Ruhel di Papua sana, bisa kita petakan peta sosial dan komunitas untuk memberdayakan dan pengembangan masyarakat. Nah, itu dengan sosiologi kita bisa terapkan. Misalnya kelompok-kelompok masyarakat punya aksi-aksi mandiri, pemerintah punya program, misalnya program nasional pemberdayaan masyarakat, badan-badan usaha baik private maupun milik negara punya
tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini program-program yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bisa dibangun sinergi. Apapun program-program pembangunan, pemberdayaan, dan pengembangan masyarakat tadi, apakah oleh komunitas, apakah oleh pemerintah atau CSR, itu harus dimulai secara sosiologis. Kita bisa memetakan masyarakat tersebut. Dari Sabang sampai Merauke, tindakan sosialnya bisa beda-beda, struktur sosial masyarakatnya bisa beda-beda. Maka pemetaan ini bisa kita lakukan, pemetaan sosial dan komunitas. Menggunakan apa? Analisis sosiologis. Dari interaksi sampai proses tadi menggunakan apakah pendekatan individualnya Max Weber dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan yang dikatakan oleh Karl Marx dan Emil Durkheim tentang struktur yang lebih pada kuantitatif. Itu bisa lakukan. Tapi zaman sekarang ini tidak cukup. Ada juga kemampuan komputasi, ya, komputer teknologi dan digital. Itu bisa dengan teknik teknologi media sosial sekarang kita menangkap apa isu-isu yang terjadi di Aceh, terjadi di Papua, terjadi di Jabodetabek, terjadi di Surabaya dan sekitarnya, terjadi di Sumatera Utara. Itu bisa kita buat dengan informational retrieval. Nah, dua ini, analisis sosiologi dan information retrieval ini bisa kita gunakan untuk memetakan bagaimana masyarakat yang kita sebut dengan social and community mapping. Inilah menjadi dasar bagaimana proses-proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat itu dapat dilakukan. Apa yang bisa kita lihat? Dengan belajar sosiologi, kita sebenarnya bisa mengimplementasikan, menerapkan cara-cara pandang kita secara sosiologi untuk program-program pembangunan. Dalam hal ini bagaimana dengan pemetaan sosial dan komunitas kita bisa melakukan proses-proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Ya, itu yang dapat kita lakukan di dalam proses-proses yang kita lakukan dalam bagaimana kita memahami masyarakat. Jadi apa yang bisa kita ikhtisarkan dalam kuliah kita ini? Pertama, ya, kita paham ada perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dari interaksi sampai perubahan sosial. Karena apa? Teknologi. Ya, ternyata teknologi itu berdampak positif dan juga ada dampak negatif. Selain teknologi, sekarang kita rasakan juga ada COVID-19. Ya, bagaimana itu prosesnya? Kehilangan kesempatan kerja, timbul kegalauan, perbedaan norma dan nilai, kan tadi cerita-cerita Anda, gitu ya. Tapi itu semua diantaranya bisa kita pahami. Mengapa itu terjadi? Bisa kita dekati dengan 3 hal tadi. Pertama, dengan pendekatan individualnya Max Weber. Dengan 4 tindakan sosial. Ada tindakan yang tradisional, tindakan afektif, tindakan berorientasi nilai, dan tindakan berorientasi instrumental. Ya, itu dari Max Weber, pendekatan individual. Yang kedua bisa kita lihat dengan pendekatan struktur dari Emil Durkheim dan Karl Marx. Bagaimana peran-peran struktur fakta sosial, ya, yang digambarkan oleh tadi gejala bunuh diri yang terjadi, ya, itu ada struktur. Kemudian bagaimana kelas-kelas sosial, ada kelas borjuis, kelas proletar, ya, itu bagaimana kita lihat bahwa itulah yang mempengaruhi, ya, bagaimana perilaku masyarakat. Yang ketiga, Emil Durkheim juga mengatakan aksi-aksi itu bisa dikolektivitaskan menjadi solidaritas. Ternyata dalam masyarakat yang berubah dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dari masyarakat tradisional pertanian menjadi masyarakat industri modern, itu ikatan-ikatan solidaritasnya bisa berbeda. Pada masyarakat agraris pertanian lebih menggambarkan apa yang disebut dengan mekanik solidarity. Ikatan-ikatannya karena persamaan. Tapi kalau dia masyarakat industri, ikatan-ikatan solidaritas itu berbasiskan pada perbedaan atau division of labor. Ya, itu yang digambarkan oleh Susi. Nah, ini yang bisa kita terapkan nanti di dalam kita memahami bagaimana proses-proses pembangunan dilakukan. Sosiologi bisa menyumbangkan, petakan dulu masyarakatnya, petakan dulu secara sosial, petakan dulu komunitasnya. Antara Aceh sampai Papua pasti dengan perbedaan. Nah, bagaimana hasil peta ini dengan analisis sosiologi, dengan ditambah dengan informational retrieval, menggunakan teknologi komputasi dan teknologi digital, membantu kita untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dan pengembangan masyarakat itu dapat dilakukan. Ya, itu topik kita pada pokok bahasan pertama ini. Jadi kalau ditanya apa Pak konsep yang kita 3 saja tadi. Konsep tentang pendekatan individual, ya,
yang oleh Max Weber, kemudian pendekatan struktur, yang ketiga pendekatan apa yang disebut dengan solidaritas mekanik dan organik. Nah, tolong ini digunakan untuk memahami video-video itu sambil Anda pelajari kan gitu ya. Coba dibuatkan presentasi, nanti diupload di dalam tugas kita di dalam sosiologi. Oke, ini waktunya sudah jam 4.47 ya. Sudah lebih dari 100 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Ilhan, silakan. Ya, Pak. Kalau tindakan dilakukan itu karena obsesi, kayak obsesi terhadap artis atau siapapun itu termasuk golongan mana ya, Pak? Bagian yang mana ya, Pak? Yang tadi, yang kedua, lebih kepada emosi kan? Obsesi. Ya. Oke, Pak. Oke ya. Itu maksudnya yang kedua itu. Jadi bisa karena tradisi, bisa karena afektif, emosi kan, obsesi dia, bisa karena nilai-nilai, tapi bisa juga berorientasi instrumental. Tapi kalau teman-teman ekonomi itu pastinya keempat itu, ya. Dia hitung benefit and cost ratio-nya, ya, berapa profit dia diterima, berapa modal gitu. Semua penentukan efisiensi dan efektivitas. Nah, sosiologi mengajarkan seperti itu. Maka banyak teori-teori ekonomi juga lahir dari Max Weber, ya, kalau kita lihat. The Protestant Ethic and Spirit Capitalism juga Max Weber yang menggambarkan. Bagaimana etos-etos kerja dibangun dalam semangat Protestan etik, ya, etika Protestan itu dibangun di situ juga. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Dio. Jadi kan saya ingin bertanya mengenai yang tadi di awal perkembangan teknologi. Kan kalau tidak salah saya baca di media massa kalau Microsoft itu kan mengadakan suatu survei mengenai tingkat kesopanan dalam penggunaan internet atau media sosial. Ya. Nah, ternyata hasilnya pengguna internet Indonesia itu termasuk paling yang tidak ramah se-Asia Tenggara. Nah, menurut pendapat Bapak, mengapa tindakan sosial para pengguna internet di Indonesia itu bisa dibilang lebih buruk daripada negara tetangga kita seperti Malaysia atau Singapura, dan hal apa yang bisa dilakukan tentunya mungkin oleh Kementerian Komunikasi dan sebagainya untuk agar etika bersosial media masyarakat Indonesia itu menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, karena tadi Dio Hilmi, Anda kan mulai dengan kata-kata tindakan ya. Iya. Oke. Kalau Anda menggunakan kata tindakan, berarti kan kita mau menggunakan pendekatannya siapa nih? Max Weber, Emil Durkheim, atau Karl Marx? Max Weber. Nah, tindakan-tindakannya itu dinilai tidak sopan kan? Tidak ramah ya dalam kita berinternet. Kenapa ini? Nah, coba kita analisis. Apakah ini karena tindakan tradisional? Apakah afektif? Apakah berorientasi nilai? Atau karena instrumental? Kalau menurut saya, ini kan tapi harus kita bikin kajian ya, Dio ya. Kalau dugaan saya dua, itu bisa karena afektif, karena emosi, bisa kan? Karena sudah tadi itu terbelah oleh masyarakat di kelompok kita waktu pilpres itu terbelah karena cebong dan kampret gitu, saya kan saling menjelek-jelekkan gitu kan. Tapi yang kedua mungkin ada nilai-nilai tertentu yang lebih banyak menimbulkan bukannya kerjasama, tapi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah pada konflik. Itu dugaan saya. Kalau kita menggunakan, tapi bisa kita lakukan kajian. Nah, kalau Anda mau nih bisa ikut ini PKM, kegiatan mahasiswa nih, penelitian kegiatan mahasiswa bisa dilakukan. Kenapa itu terjadi? Menarik juga. Misalnya di lingkungan mahasiswa IPB aja, penggunaan internet, apakah angkanya sama dengan persentase rata-rata Indonesia yang cenderung tidak sopan? Ya itu ya Dio ya, itu bisa kita lakukan. Itu kalau kita mau lihat tadi dengan menggunakan pendekatan tindakan sosialnya Max Weber, bisa kita dengan pendekatan individual. Gitu Dio, cara kita memandang. Jadi pertanyaan Anda bagus tuh. Bisa menempatkan kita mau pakai yang mana, karena Anda menyebut ini tindakan sosialnya kenapa seperti ini, kan tidak sopan gitu ya, di atas rata-rata, terjeleklah di Asia Tenggara. Kenapa seperti itu? Ya, jangan-jangan tadi saya menduga ada dua kemungkinan. Kalau Anda afektif karena orientasi nilai. Coba kita cari ini, yang mana yang paling pas di sini. Ya. Tapi kalau tradisi enggak lah, ya jauh. Kalau untuk ekonomi,
Kemungkinan ekonomi masih bisa juga. Siapa yang mendapat peluang-peluang dengan pertentangan-pertentangan ini kan menarik juga ya. Apakah misalnya seperti Indomaret, Alfamaret, ada kan yang 212 Mart itu kan yang mengambil kesempatan dari konflik-konflik yang terjadi, itu ada juga bisa kita lihat di situ. Dari kesempatan ekonomi. Begitu Dio, cara kita melihat. Baik Pak, terima kasih. Terakhir, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, ini kita sudah lewat 10 menit ya. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Saya mohon Anda menonton 2 video yang pertama dan video yang ketiga. Kemudian buatlah PowerPoint, kemudian di-upload, itu sebagai penilaian saya yang pertama untuk kegiatan kelompok yang Anda lakukan. Haikal, paling lambat besok saya mendapatkan informasi tentang pembagian kelompok. Kalau bisa daftarnya langsung dikirim kepada saya ya, soft filenya ya Haikal ya. Udah jadi. Ya, kemudian Mbak Nadia Desti, bantuannya tolong di-record tadi ya, teman-teman yang aktif dan nama-namanya dicatat bisa dikirim kepada saya. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kita jumpa besok jam 9 ya. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.